Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran akuatik atau pembelajaran renang. Untuk itu sebelum kita melakukan proses kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kami minta Karina untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini kita tidak melaksanakan praktek. Jadi kita harus tahu teori dulu. Maka dari itu kita harus tahu apa itu renang. Jadi renang itu merupakan proses berpindahnya dari di atas permukaan air secara teratur menggunakan kaki dan tangan. Berikutnya, dalam renang dibagi atas 4 kategori, yaitu renang gaya bebas, renang gaya dada, renang gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Dan dalam renang ini biasa diadakan perlombaan. Jadi untuk menentukan pemenang dalam perlombaan itu biasanya siapa yang paling cepat di dalam melakukan renang dengan lintasan atau jarak yang paling cepat. Jadi sudah paham semua untuk pengertian renang anak-anak? Sudah, Pak, mengerti. Kemudian kita perlu tahu tujuan daripada renang. Tujuan renang itu yang pertama untuk olahraga prestasi, yang kedua untuk menyegarkan tubuh. Selain itu, renang juga berguna untuk jantung dan paru-paru. Dan renang juga memiliki manfaat untuk kelenturan tubuh dan meningkatkan massa otot tubuh. Ada beberapa manfaat renang juga, yaitu untuk meningkatkan tinggi badan, menghilangkan stres, dan menyegarkan tubuh. Paham semua? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya kita masuk di sejarah berkembangnya renang di dunia. Jadi renang itu sudah ada sebelum zaman mengenal tulisan. Untuk itu orang yang pertama dan mempopulerkan renang adalah, mungkin ada yang tahu? Mate Web. Baik, terima kasih Jen, benar sekali. Jadi orang yang pertama menemukan atau mempopulerkan renang itu Mate Web pada tahun 1875. Mate Web ini dia adalah seorang ex-perwira angkatan laut Inggris, dan dia orang pertama yang berhasil melewati Teluk Inggris selama 21 jam. Terus pada tahun 1896 olahraga renang ini pertama kali dimasukkan ke Olimpiade di Athena. Jadi gaya yang digunakan pada perlombaan ini, gaya yang pertama adalah gaya bebas. Selanjutnya diikuti dengan berkembangnya gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Setelah kita mengetahui perkembangan sejarah renang di dunia, kita juga perlu tahu perkembangan sejarah renang di Indonesia. Jadi renang di Indonesia sudah ada sejak 1904. Tetapi yang mengenal renang ini hanya di kalangan orang kulit putih atau orang Belanda dan orang-orang yang beradab. Terus kolam renang
pertama kali di Indonesia itu di Ciamplas, Bandung, dan dibuat pada tahun 1904. Jadi setelah kita mengetahui masuknya renang, berikutnya adalah pembentukan organisasi renang. Jadi organisasi renang ini dibentuk pada tahun 1951 dengan nama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI. Namun pada tahun 1956 PBSI diganti dengan PRSI dengan arti Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Kenapa diganti? Karena singkatannya sama dengan PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Makanya namanya diganti. Untuk itu, sekian materi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang belum jelas dengan materi tujuan, sejarah, dan manfaat renang ini. Mungkin adik-adik boleh bertanya. Pak, jelas. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya apa yang Pak jelaskan tadi, ulang dan kerjakan minggu depan kumpul. Untuk bagaimana? Pak, maksudnya mau dicatat atau? Dicatat. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang tadi Pak ajar bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya.